Shalom, kekasih-kekasih Kristus. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-16, kisah tentang Hagar dan Ismail. Kelanjutan dari perjalanan iman Abraham, bapak orang beriman, di mana kita akan mempelajari salah satunya, mengapa Hagar dan Ismail terlibat di dalam perjalanan kehidupan Abram. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, memenuhi kita dengan hadirat-Nya, supaya renungan pembelajaran firman Tuhan ini bukan hanya sebagai sebuah pelajaran, namun juga menjadi gaya hidup kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman yang dikehendaki Tuhan. Mari hampiri Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita sembah Dia lewat pujian dan penyembahan kita, mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu, buat kasih sayang-Mu. Kau segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dia Allah yang lebih tahu dan mengerti segala-galanya. Engkau yang lebih tahu, amin Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Kau Allah yang tidak pernah gagal, Kau Allah yang tidak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali
pun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Ya benar Tuhan, Kau satu-satunya Allah yang setia terhadap segala perjanjian-Mu, terhadap segala firman-Mu. Kami percaya, kami percaya. Ini pujian kami kepadamu ya Tuhan. Ini sembah kami kepada Engkau, Allah yang benar, Allah yang setia, Allah yang memperhatikan kehidupan anak-anak-Nya. Ini kami Tuhan, Engkau yang selalu tahu atas keberadaan kami. Engkau yang selalu mengerti atas segala apa yang ada dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Sehingga kami merasakan kasih setia-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Bawa kami kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi maksud-maksud hati-Mu.
Dan ajar kami untuk setia melakukan setiap firman dan titah-Mu. Dengan demikian kami disebut sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini lewat terang dan karya Roh Kudus. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kembali kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-16 tentang peristiwa campur tangan Allah, izin Tuhan kepada Hagar dan Ismail untuk mewarnai kehidupan Abraham. Kita akan membaca dari ayat 1 nanti sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara buka Alkitabnya, halaman 13 dan 14 di Perjanjian Lama. Saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Kalau dapat rema, saudara boleh catat di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia melari meninggalkannya. Ayat 7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Lalu selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi
letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Nah saudara, dalam kisah Hagar dan Ismail ini mewarnai kehidupan Abram karena memang pada mulanya Hagar ini pemberian dari Fir'aun pada waktu itu ketika Abram pernah mengungsi ke Mesir. Lalu mengakui istrinya Sarah sebagai saudaranya. Sehingga Fir'aun mengambil Sarah untuk dijadikan selir atau istri Fir'aun. Tapi karena Allah menjumpai Fir'aun untuk mengingatkan bahwa itu adalah istri Abraham, maka Fir'aun mengembalikannya. Dan bukan hanya mengembalikan Sarah kepada Abraham, namun juga memberikan pemberian-pemberian kepada Abram. Budak-budak, orang-orang kepada Abram. Nah, salah satunya yang dipercaya adalah Hagar ini. Jadi Hagar orang Mesir ini dijadikan pembantu oleh Sarah untuk menemani Sarah, untuk melayani Sarai. Namun ketika Abram dan Sarah tidak memiliki keturunan, maka Sarah mengusulkan supaya suaminya yaitu Abram menghampiri budaknya ini. Nah, tindakan Sarai yang memberikan Hagar kepada Abram sebagai istri pengganti sebenarnya merupakan tindakan yang lazim pada zaman mereka. Sebab keturunan itu bukan hanya dari nyonyanya saja, tapi dari budak-budaknya yang dihampiri oleh tuannya itu akan menjadi anak dari nyonyanya itu. Anak yang lahir akan diperhitungkan sebagai anak Sarai. Sebab Sarai menanti janji Allah tidak pernah ditepati menurut dia. Maka nanti ketika Ismail lahir, maka digendonglah dia, digendonglah oleh Sarah itu. Menjadi milik kepunyaannya. Dan itu sah pada waktu itu saudara. Namun perlu kita ketahui, tindakan Sarai dan Abram ini bukanlah tindakan iman. Sebab mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan atau tradisi waktu itu di Tisna. Ini menunjukkan bahwa mereka meragukan akan janji Tuhan. Ingat kemarin kita belajar tentang janji Allah. Bahwa Abraham lewat Sarah akan melahirkan sebanyak bintang manusia, sebanyak bintang di langit. Tapi karena ketidaksabaran Sarai lah, maka Hagar dan Ismail itu mewarnai kehidupan mereka. Coba kalau nggak terjadi seperti ini saudara, maka lenyaplah nama Hagar itu. Tidak akan pernah ada Ismail. Nah, cara Sarai untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam dirinya justru kemudian menimbulkan masalah-masalah baru yang cukup serius. Itu terjadi karena secara serampangan sudah mendahului kehendak Allah. Mereka berdua, Sarai dan Abraham, berusaha menggenapi janji Allah dengan upaya mereka sendiri. Mereka lebih memilih menjalani waktu mereka ketimbang menanti waktu Allah. Sebenarnya memang beralasan sih saudara, apa yang dilakukan oleh Abram dan Sarah itu. Namun ini yang dilarang Tuhan. Sebab memang janji itu tidak serta-merta segera digenapi. Allah butuh waktu. Allah butuh ujian kepada Abram dan Sarah. Tapi sayang, orang pilihan Tuhan ini dalam posisi ini, dalam titik ini, melakukan kesalahan, ketidaksabaran yang menghasilkan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan. Ujian besar dalam beriman adalah membiarkan Allah bekerja sesuai waktunya di dalam kehidupan kita. Dan kita menanti waktu Tuhan itu dengan iman.
dengan pengharapan dan kasih. Sayang sekali saudara, dalam hal yang penting ini, Sarai dan Abraham telah gagal. Ya, Sarai dan Abraham telah gagal. Sarai sebenarnya punya alasan untuk itu. Sebab memang mana anaknya mana. Aku gak melahirkan, aku gak mengandung, gak ada tanda-tanda sekalipun. Biasanya di wilayah Mesopotamia itu saudara, seorang istri yang mandul ya, itu menjadi celah. Itu menjadi sebuah kutuk. Zaman dulu ya, zaman dulu. Orang akan dihinakan. Orang akan dipandang rendah. Terbuktikan tadi waktu Hagar mengandung, maka Hagar memandang rendah Sarai nyonyanya. Ya. Itulah yang membuat kesal hati Sarai. Maka dia minta Abraham mengusir budaknya ini. Dan memang betul diusir. Dan waktu diusir, Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang diperlakukan tidak adil, saudara. Kesalahan tidak sepenuhnya pada diri Hagar. Kesalahan utama terletak pada diri Sarai dan Abram. Dan karena benih yang ada di dalam rahim Hagar itu adalah benih Abraham, maka mau tidak mau Allah harus menepati janjinya bahwa keturunan Abram akan diberkati. Maka ketika Hagar keluar dari perkemahan Abram, lalu dia terlunta-lunta di luar sana, malaikat Tuhan menjumpainya. Hagar, mau kemana kamu? Aku diusir oleh Tuanku. Sudahlah, kembalilah. Biarkanlah engkau ditindas. Sekalipun kau ditindas nanti, kamu akan menjadi ibu banyak bangsa. Engkau akan melahirkan keturunan-keturunan yang banyak. Sebab janji tentang keturunan itu datangnya kepada Abram. Jadi benih dalam rahimmu, karena itu benih Abram, maka juga aku akan berkati. Allah harus bertindak adil. Allah harus bertindak sempurna di dalam setiap janji-janjinya. Ya, oleh sebab itu saudara, perlu kita renungkan baik-baik. Dalam sisi kehidupan Abram dan Sarai, ini sisi yang membuka pintu kesulitan demi kesulitan terhadap hidup mereka dan keturunannya nanti. Sebab dengan lahirnya Ismail, lahirnya anak dari rahim Hagar itulah nanti akan membuat keturunan Ishak itu mengalami kesulitan dan masalah. Di ayat yang ke-11 saudara, saya akan bacakan ayat 11 ya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepada Hagar ya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ya. Jadi arti kata Ismail itu adalah Allah mendengarkan. Allah mendengarkan apa yang menjadi penderitaan Hagar. Ini menandakan bahwa Allah melihat serta menanggapi tindakan Abram dan Sarai yang tidak adil terhadap Hagar. Nama itu, yaitu Ismail, Allah mendengarkan itu, adalah hukuman terhadap Abram. Yang menunjukkan bahwa Allah membenci segala bentuk ketidakadilan di dalam umatnya. Nanti ini akan menjadi batu sandungan saudara. Akan menjadi duri dalam daging Abraham bersama dengan Sarai dan keturunannya sampai dengan saat ini. Perangai anak Hagar ini seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-12. Ismail dan juga keturunannya akan menjadi orang yang sering berselisih. Walaupun mereka perkasa dan pemberani.
Bukan hanya kepada orang-orang di luar rumahnya, bahkan di dalam rumahnya, dalam kawanannya pun mereka sering bertengkar. Karena apa? Karena perangainya seperti keledai liar. Kalau ini Tuhan izinkan terjadi, saudara. Sebenarnya fokus pandangan atau fokus firman Allah ini kepada Abram. Kepada anak pilihan Tuhan ini. Kamu tidak sabar, kamu tidak tekun menanti janji Allah, maka kamu membuka celah, membuka lubang kecil. Masalahnya sepele, hanya pengen menggenapi janji Allah dengan cara-cara kedagingan. Makanya dalam narasi-narasi firman Tuhan berikutnya nanti, Ismail itu adalah anak kedagingan dari Abram. Anak yang lahir dari kehendak kedagingan Abram. Sementara anak yang dijanjikan lewat Sarah nanti adalah anak yang dilahirkan dari roh. Kita bisa membayangkan seandainya Abram itu sabar. Seandainya Sarah itu mengerti dan sabar menanti janji Tuhan, maka duri dalam daging keluarga Abram ini tidak akan pernah terjadi. Ini saudara. Jadi terhadap janji Allah, bersabarlah. Allah punya waktu yang tepat untuk menggenapinya. Ingat pelajaran kita beberapa waktu yang lalu. Sekali dia berjanji, pasti akan digenapi. Setiap dia mengeluarkan perjanjiannya, pasti digenapi. Allah tidak pernah ingkar janji. Nah, kesulitan yang akan dihadapi oleh Abram, Sarah, dan keturunannya nanti adalah akibat dari ketidaksabaran ini, saudara. Saya menghimbau buat kita semuanya. Yuk, kita sabar terhadap janji Allah. Supaya kita betul-betul mendapatkan berkat yang penuh. Berkat yang penuh dari Tuhan. Dan tidak ada pengganggu-pengganggu. Tidak ada masalah-masalah yang akan menggerogoti kenyamanan, kenikmatan. Berkat yang kita terima dari Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita petik dari ini adalah begini. Abraham itu diberi janji oleh Tuhan supaya dia taat kepada Allah. Sarah sebagai istri Abraham harus lebih taat kepada Abraham. Sebab Abraham adalah imam, raja, dan nabi dalam rumah tangganya. Jadi ketika Abraham mendapatkan janji dari Allah, dia harus percaya kepada Allah. Sementara Sarai harus percaya kepada Abraham. Tetapi sayang, posisi ini dibalik. Abraham lebih percaya kepada bujuk rayu Sarai. Abraham lebih percaya kepada nasihat Sarai. Untuk apa? Menghampiri Hagar budaknya. Disinilah masalah terjadi, saudara. Kalau imam dalam keluarga lebih mendengarkan apa kata istri yang dalam tanda petik menjerumuskan, maka posisi istri sebagai imam harusnya Abraham ditaat kepada Allah yang berjanji tentang keturunannya. Tapi Abraham lebih mendengarkan saran Sarai. Sehingga keluarlah Ismail yang kesananya nanti akan membuat umat pilihan itu menjadi terganggu. Karena perangai Ismail itu seperti keledai liar. Posisi imam, raja, dan nabi jangan dibalik. Allah hanya akan menggenapi janjinya kepada Abraham. Sarah harusnya taat setia. Abraham harusnya memberikan pengertian kepada istrinya. Enggak, Ma. Enggak, istriku. Walaupun kita belum punya anak, tapi Tuhan sekali berjanji pasti akan digenapi. Sabar ya. Harusnya begitu.
Tapi sayang, Abraham lebih mendengar apa kata Sarah istrinya daripada mempercayai firman Tuhan. Maka terjadilah kemelut dalam rumah tangga yang luar biasa ini. Sekali lagi, mari sabarlah tetap janji Allah. Pegang baik-baik setiap janji Allah. Imani itu, saudara. Memang dalam cerita ini, ya, malam hari ini kita belum nampak Ishak akan lahir. Tapi saya mau katakan, beberapa saat nanti kita akan melihat janji Allah pasti akan digenapi. Renungkan firman Tuhan ini. Kalau ada di antara saudara yang tidak sabar terhadap apa yang Tuhan janjikan, belajar dari peristiwa ini. Supaya tidak ada duri dalam daging kita. Supaya tidak ada masalah-masalah yang memperberat perjalanan hidup kita. Ya, nanti Abraham akan mengasihi Ismail juga. Abraham akan mengusulkan kepada Allah bahkan, biarlah Ismail anakku ini menjadi ahli waris. Engkau telah menolak Eliezer, orang Damsyik itu. Sekarang biarlah Ismail menjadi ahli waris. Namun Allah tetap kekeh bahwa bukan Ismail yang akan mewarisi janji-janji Allah. Tetapi anak yang keluar dari Sarah lah yang akan menjadi anak perjanjian. Kita melihat sekarang, saudara, bagaimana Allah selalu merancang yang terbaik. Selalu merancangkan yang terindah buat anak-anaknya. Jangan merusak rancangan Allah dengan cara kita menggenapi janji dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Renungkan firman ini. Ambil manfaat yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekali lagi, percayalah kepada setiap janji Allah. Pegang itu dengan iman yang teguh. Dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau Abraham pernah bersalah seperti ini, yang ini jangan diikuti. Yang ini jangan diteladani. Supaya kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan seperti apa yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Ajar kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan yang luar biasa ini. Kami tidak pernah bisa melihat masa depan kami seperti apa. Kedepannya akan terjadi seperti apa, kami tidak tahu Tuhan. Mungkin seperti yang dialami oleh Sarah dan Abraham. Mereka tidak tahu apakah mereka akan punya anak atau tidak. Dan mereka mengambil jalan yang salah, keputusan yang salah. Dengan kelahiran Ismail dari Hagar itu. Membuktikan bahwa Abraham dan Sarah tidak sabar menanti janji Tuhan. Ajarkan kami untuk sabar ya Tuhan. Tekun. Untuk tetap setia dan taat terhadap Engkau, terhadap firman-Mu. Dengan demikian hidup kami akan menjadi hidup yang berkemenangan. Hari lepas hari. Kami tidak melibatkan masalah dalam hidup kami. Kami tidak mengizinkan masalah ada dalam hidup kami. Dan kami tidak akan pernah membuat lubang sekecil apapun. Sehingga iblis punya pijakan untuk merusak kehidupan kami. Merusak rumah tangga kami. Merusak keluarga kami. Merusak bisnis kami. Merusak pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Ajar kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu. Berkati yang hadir pada malam hari ini. Siapapun kami,
kondisi apapun yang kami alami, Allah sanggup merubah yang tidak baik menjadi baik, yang rusak menjadi sempurna kembali. Berkati anak-anak-Mu. Engkau yang akan memberkati mereka dengan janji-janji yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu. Janji tentang keturunan, janji tentang kesuksesan dan kesehatan, janji tentang pemeliharaan. Kami akan nikmati itu, kami akan terima itu. Sepenuhnya akan kami terima sebab kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati yang terbaring sakit, mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Engkau Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yang berkekurangan, Tuhan berikan kecukupan. Tuhan menyediakan apa yang mereka perlukan. Engkau adalah Jehovah Jireh. Mereka yang terlibat dalam percekcokan atau pertengkaran dengan siapapun, dengan keluarga, dengan rekan bisnis, dengan rekan-rekan sepelayanan, Tuhan, Engkau Jehovah Shalom, Allah Sang Damai itu. Turunkan damai sejahtera bagi anak-anak-Mu, supaya mereka boleh menikmati berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih malam yang indah ini. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam pagar kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.